Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. 4 orang yang memutuskan tindakan iman. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, ada tujuan dan rencana mutlak Tuhan untuk saudara. Tuhan mutlak untuk saudara. Judul khotbah hari ini adalah 4 orang yang memutuskan tindakan iman. Bacaan hari ini diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sebagai pengantar, di setiap bidang termasuk politik, ekonomi, pertandingan lomba, memerlukan tindakan penting yang dapat memutuskan untuk melakukan tindakan iman. Untuk yang dapat menentukan menang atau salah. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan beriman, kehidupan rohani. Yesus menegur kepada jemaat di Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 16, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, Dia memberikan pesan untuk mewaspadai kehidupan beriman yang suam-suam kuku kepada jemaat di Laodikia. Kita tidak boleh menjalani kehidupan yang kendali oleh berbagai kondisi di depan mata kita. Kita harus berani keluar dari sikap canggung dan menjalani kehidupan iman yang sungguh-sungguhnya. Dengan kata lain, kita harus menjalani kehidupan yang memutuskan untuk melakukan tindakan iman. Belakangan ini kita memiliki Oneness Time untuk bersatu dengan para pelayan tahun 2024. Yang penting adalah kita harus memiliki tujuan yang jelas. Melalui Oneness Time, kita harus menantang diri dengan iman untuk bertumbuh sesuai dengan arah pelayanan gereja Yewon. Ketika kita melayani pelayanan gereja, mungkin akan muncul berbagai masalah di masa depan. Pada waktu itu kita harus mengambil keputusan untuk mengikuti firman mimbar. Dalam teks hari ini ada 4 orang yang membawa seorang lumpuh kepada Yesus. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit dan melakukan mujizat besar, mereka datang kepada Yesus dengan teman mereka yang lumpuh, yang sama sekali tidak bergerak dan sama sekali tidak bergerak sendiri. Bukan hanya mereka, ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus sehingga mereka tidak dapat maju ke depan Yesus. Namun mereka tidak menyerah dan mereka memutuskan untuk melakukan tindakan iman. Akhirnya Yesus melihat iman mereka dan menyembuhkan teman mereka yang lumpuh itu. 4 orang menjadi satu tim untuk membawa orang lumpuh itu ke tempat penyembuhannya. Itu sama seperti tim doa yang terdiri atas 3 orang yang sedang melayani di Kebaktian Bahasa Indonesia dan Gereja Yewon. Itu menjadi teladan Alkitabiah untuk penginjilan sebangsaku yang akan kita lakukan pada tahun 2024. Kita semua harus menantang diri kita sendiri untuk membawa semua orang kepada Yesus Kristus yang ada solusi atas segala masalah kehidupan. Ketika saudara menghadapi hal yang sulit, jangan menyerah, tetapi putuskanlah untuk melakukan tindakan dengan iman. Sebagaimana 4 orang yang ditunjukkan dalam teks hari ini. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi saksi penginjilan bahwa segala bangsa yang kusebut milikku. Amin. Pokok bahasan yang pertama adalah tindakan iman. Dalam ayat 1 sampai dengan 2, kemudian sudah lewat beberapa hari,
Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Yesus memberitakan Injil dan mengusir setan-setan di daerah Galilea sambil berkeliling dan kemudian kembali ke Kapernaum. Kabar ini tersebar ke orang-orang dan banyak orang berkerumun di sekitar rumah tempat Yesus berada. Mereka berkumpul untuk mengalami mujizat atau menyaksikan berbagai penyembuhan yang Yesus lakukan. Namun, Yesus memberitakan firman kepada mereka. Firman di sini adalah logos dalam bahasa Yunani. Firman yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka adalah Injil Kerajaan. Meskipun betapa banyak penyembuhan yang mereka alami, berapa banyak mujizat yang mereka lihat, jika mereka tidak memahami firman Tuhan, itu tidak berguna. Maka mata iman kita harus dibukakan untuk melihat hal-hal yang kekal, bukan untuk melihat hal-hal yang fana sementara. Inilah awal dari iman yang benar. Dalam ayat 3 sampai dengan 4, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Sementara Yesus memberitakan Injil Kerajaan, 4 orang datang. Mereka membawa seorang lumpuh yang sama sekali tidak bergerak untuk memperlihatkan dirinya kepada Yesus. Namun ada banyak orang yang di sekitar Yesus, maka mereka tidak dapat maju ke depan Yesus. Tetapi mereka tidak menyerah. Bagi mereka ada iman yang pasti, iman yang benar, yang akan menyembuhkan jika temannya orang lumpuh bertemu dengan satu-satunya Yesus. Oleh sebab itu mereka memutuskan melakukan tindakan iman, yaitu mereka membuka atap rumah tempat Yesus berada dan menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Atap rumah pada waktu itu berbeda dengan saat ini. Atapnya pertama kali diletakkan secara horizontal dengan kayu balok yang keras dan kemudian alang-alang atau cabang palem secara vertikal, kemudian lumpur diaplikasikan di atasnya untuk perawatan akhir. Dengan kata lain, atapnya tertutup dengan lumpur sehingga mereka menggali lumpur dan menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring di antara celah kayu balok. Dan di sebagian besar rumah pada waktu itu mudah untuk naik ke atap menggunakan tangga di luar rumah. Mereka tidak menyerah di hadapan suatu halangan, tetapi menantang diri dengan iman. Dalam ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus juga mengaku iman dari teman-teman orang lumpuh itu. Tindakan mereka bukan sekedar tindakan, tetapi tindakan iman. Tindakan mereka menunjukkan iman yang percaya kepada satu-satunya Yesus Kristus yang akan menyembuhkan orang lumpuh itu dengan sungguh-sungguh. Dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jawabannya akan datang dalam kehidupan yang memiliki dan mengaplikasikan tindakan iman. Jika saudara terjebak dalam kenyataan di depan mata saudara, saudara tidak dapat mengambil keputusan. Pesan sinode untuk tahun depan adalah jawaban yang kekal pada masa RUTC ke-1, 2, 3. Pesan ini memuat maksud untuk membangun baptisan yang kekal. Pesan gereja Yewon untuk tahun depan juga sudah ditentukan.
Kita akan menerima pesannya pada malam hari tanggal 31 melalui ibadah menyambut tahun baru. Silakan dinanti-nantikannya. Tuhan akan terus membimbing saudara dan saya ke jalan jawaban yang realistis pada tahun 2024 juga. Yang penting adalah saudara berpegang pada perjanjian dan menantang diri dengan iman. Amin. Hasil kehidupannya akan sangat berbeda antara mereka menantang diri dengan iman dan mereka yang tidak. Karena saya telah menantang diri dengan iman, saya berada di sini sebagai saksi untuk penginjilan Indonesia dan 237 negara dan 5.000 suku. Jika saudara memiliki sesuatu penyesalan di tahun 2023, saya harap saudara benar-benar berfokus pada bagian sesuatu penyesalan tersebut di tahun 2024. Silakan menantang diri dengan iman. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami pekerjaan Tuhan secara realistis, sehingga menjadi saksi akan penggenapan perjanjian. Amin. Pokok bahasan yang kedua adalah penyembuhan secara mendasar. Dalam ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman mereka dan menyembuhkan orang lumpuh itu. Tetapi yang unik adalah dia tidak mengatakan kepada orang lumpuh itu bahwa penyakitmu telah disembuhkan. Yesus berpaling kepada orang lumpuh itu dan berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Yesus menekankan penyembuhan secara mendasar. Maksudnya bagi manusia ada masalah mendasar yang harus diselesaikan sebelum penyakit fisik disembuhkan. Itu adalah masalah dosa. Namun kita tidak boleh berpikir bahwa penyakit semua disebabkan oleh dosa. Sebenarnya masih masalah lahir, tua, sakit, dan meninggal manusia muncul karena dosa manusia pertama, Adam, yang merusak perjanjian antara manusia dan Tuhan dari Kejadian pasal 3. Namun kita tidak boleh menganggap semua penyakit berasal dari masalah dosa. Beberapa penyakit disebabkan oleh perawatan kesehatan yang buruk, usia tua, kerasukan roh jahat, dan lain-lain. Ada banyak unsur yang menyebabkan penyakit. Ada juga sakit penyakit yang dialami seseorang karena Tuhan mau menyatakan pekerjaannya. Dalam Yohanes 9 ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Apa yang harus kita ingat adalah baik orang yang sakit maupun orang yang sehat, semua manusia berada di bawah pengaruh dari Kejadian pasal 3, masalah dosa. Oleh sebab itu, semua manusia dilepaskan dari masalah dosa terlebih dahulu. Namun bagi manusia yang telah berbuat dosa, tidak ada jalan atau cara untuk keluar dari masalah dosa. Sehingga Tuhan sendiri membuka jalan untuk manusia termasuk kita. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Nama Yesus berarti yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus datang sebagai Kristus untuk menebus kita dari dosa di kayu salib. Melalui kebangkitan Yesus, masalah mendasar manusia kita telah diselesaikan dengan sempurna. Barang siapa yang percaya pada fakta ini telah dimerdekakan dari kuasa maut dan dosa dengan sepenuhnya. Dalam ayat 6 sampai dengan 7, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begini? Begitu ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Di antara mereka yang datang bertemu dengan Yesus pada waktu itu ada juga ahli Taurat yang adalah pemimpin orang Yahudi.
Mereka yang menyombongkan diri karena ahli dalam hukum Taurat terkejut saat melihat Yesus mengampuni dosa manusia. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Yesus dapat mengampuni, bagaimana Yesus yang adalah seorang manusia dapat mengampuni dosa manusia yang dapat dilakukan oleh satu-satunya Tuhan Allah. Mereka ingin mematikan Yesus dengan batu sebagai hakiman penghujatan Allah, tetapi mereka hanya berpikir dalam hati mereka. Yesus segera mengetahui hati mereka, lalu bertanya kepada mereka seperti ini. Dalam ayat 8 sampai dengan 9, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?" Mengampuni dosa dan menyembuhkan orang lumpuh dua-duanya kelihatan sulit bagi ahli Taurat. Mengampuni dosa itu tidak kelihatan karena perubahan batinia. Sedangkan menyembuhkan orang lumpuh itu kelihatan karena perubahan lahiriah. Oleh sebab itu mereka berpikir bahwa menyembuhkan orang lumpuh itu lebih sulit. Yesus mengetahui pikiran mereka dan menyembuhkan orang lumpuh. Dalam ayat 10 sampai dengan 12, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Alasan mengapa Yesus menyembuhkan orang lumpuh adalah untuk memberitahu bahwa kuasa mengampuni dosa ada pada Yesus. Yesus ingin menunjukkan bahwa semua manusia memerlukan penyembuhan rohani, yaitu penyembuhan mendasar terlebih dahulu. Di ladang kita masing-masing ada banyak jiwa-jiwa yang seperti orang lumpuh secara rohani. Mereka sendiri tidak dapat bergerak, tidak dapat datang. Seseorang harus membawa mereka, seseorang harus membantu mereka. Oleh sebab itu kita melakukan gerakan tim doa dan gerakan sebangsaku, penginjilan sebangsaku. Kematian bukanlah tragedi. Tragedi adalah membiarkan mereka mati saat mereka masih hidup. Saat mereka masih hidup, mereka ada kesempatan untuk diselamatkan. Tetapi setelah mati, mereka kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Oleh sebab itu kita tidak boleh kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan kenalan kita, keluarga kita, kerabat kita, dan sebangsaku dengan menjalani kehidupan beriman. Kita harus menyampaikan Injil kepada mereka dengan darurat. Ada juga waktu emas secara rohani untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita lahir dengan urutan, tetapi mati bukan dengan urutan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid Kristus mutlak yang beraktivitas gerakan tim doa dan gerakan penginjilan sebangsaku. Sebagaimana 4 orang yang membawa orang lumpuh kepada Yesus dengan tindakan iman. Amin. Sebagai kesimpulan, Pendeta Leonard Sweet yang merupakan seorang futuris Kristen terkenal menganalisis keadaan gereja dunia ini. Setelah itu dia mengatakan seperti ini, gereja-gereja saat ini penuh dengan orang-orang yang ingin tersentuh, terharu, tetapi tidak ingin bergerak, bahkan melakukan apapun. Karena orang-orang kudus yang seharusnya bergerak tidak bergerak, maka gereja tidak memberi pengaruh rohani kemanapun. Memang kita harus tersentuh oleh firman mimbar, tapi kita harus ketahui
Mengapa kita harus tersentuh oleh firman mimbar? Untuk bergerak, untuk memberi pengaruh rohani. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan yang memutuskan untuk melakukan tindakan iman. Sebagaimana 4 orang teman lumpuh itu melalui gerakan tim doa. Sehingga kiranya saudara dapat menjadi saksi penginjilan bahwa segala bangsa yang kusebut milikku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang menyelamatkan kami dari jebakan, kurungan, jerat setan. Kami percaya bahwa satu-satunya Yesus menjadi jalan untuk melepaskan, memerdekakan dari kurungan, jerat, dan jebakan setan. Karena Yesus adalah Allah dan Yesus adalah Kristus. Kiranya kami dapat memahami masalah mendasar manusia, sehingga kiranya kami dapat menyadari bahwa semua manusia memerlukan Kristus untuk menyelesaikan 3 masalah mendasar manusia. Masalah setan, masalah dosa, dan masalah terpisah dari Tuhan. Kiranya kami dapat menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan dan menyampaikan Injil kerajaan ini kepada kenalanku, keluargaku, kerabatku, dan sebangsaku. Meskipun ada halangan ketika memberitakan Injil, kiranya kami dapat menantang diri dengan iman, sebagaimana 4 orang yang memutuskan tindakan iman. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.